keutamaan orang yang berilmu dibandingkan orang yang ahli ibadah, itu perbandingannya seperti bulan di malam purnama dengan bintang-bintang yang ada. Antum dapat melihat, terkadang kita tidak dapat memandang bintang di malam purnama. Tersembunyi bintang-bintang itu. Kemudian cahaya purnama itu membuat semua orang menikmatinya. Si Jurayj abid, dia beribadah di situ. Fa'atathu ummuhu wa huwa yusalli. Maka datanglah ke tempat ibadahnya ini ibunya. Dia menyendiri di sana dalam kondisi Jurayj sedang sholat. Faqalat ya Jurayj. Ibunya memanggil, wahai Jurayj. Lalu Jurayj ngomong dalam dirinya, sedang sholat nih jemaah. Dia mengatakan, ya Rabbi ummi wa sholati. Ibuku dan sholatku, mana yang aku dahulukan? Kalau ahli ilmu, dia akan putus sholatnya. Dia akan putus sholatnya. Ketika orang sholat sunnah dipanggil ibunya, panggilan ibu itu wajib. Panggilan bapak itu wajib dan engkau sedang sholat sunnah. Kecuali ibumu, engkau tahu ibu dan ayahmu, alhamdulillah ibu ayah ini bukan pemarah Ustaz. Ya sudah, engkau ketika sholat mereka panggil namanya Ahmad, Ahmad. Kemudian dia baca dengan keras surat yang dia baca umpamanya, sehingga orang tuanya tahu anaknya sedang sholat dan dia tidak marah, nggak apa-apa antum lanjutkan sholatnya. Tapi kalau ternyata hal itu membuat masalah nantinya seperti kisah Jurayj, antum putus sholatnya. Jurayj lebih memilih sholatnya daripada panggilan ibunya. Subhanallah jemaah. Betapa tingginya kedudukan ibu. Kalau antum dipanggil ibu sedangkan antum berangkat kerja, antum pilih mana? Kantor apa ibu ya? Telepon sama ibu. Nak, sini nanya, aduh bu sedang ngantor ibu. Antum pilih mana? Keluar dari kantor, nanti dipecat Ustaz, dipecat, kasih rezeki yang lain, ngasih rezeki. Antum Allah bukan kantor tersebut. Ya Ustaz ngomongnya enak, prakteknya ini lah. Itu bicara iman. Bicara iman. Fansarafat, karena nggak keluar-keluar Jurayj, ibunya pulang. Keesokan harinya datang lagi ibunya. Sepertinya di waktu yang sama. Jurayj memang fokus di tempat itu beribadah dia terus. Dipanggil lagi, ya Jurayj. Jurayj mikir, ya Rabbi ummi wa sholati. Dia ngomong, ya Rabb, ini sholatku apa ibuku ini? Panggil nggak keluar. Akhirnya hari ketiga ibunya datang. Jurayj sedang sholat lagi. Dipanggil, ya Jurayj. Ya lihat udah 3 hari ini jemaah nggak keluar anaknya. Paling tidak ketika dipanggil nggak keluar, udah tahu dipanggil ibunya. Setelah sholat datengin ibunya. Tapi karena dia mungkin bernazar nggak mau keluar, dia mau di situ ibadah terus, maka dia nggak keluar sudah, terus ibadah di sana. Hari ketiga akhirnya ibunya marah, maka ibunya berdoa, Allahumma la tumithu hatta yanzura ila wujuhil mumisat. Ya Allah, jangan matikan Jurayj ini sampai matanya itu melihat pelacur-pelacur. Allah jemaah, berat doanya ibunya ini. Dipanggil ibu nggak dengerin, didoakan. Selesai. Jurayj
dengar cerita ibunya. Artinya doa ibunya dia dengar ketika dia sholat. Maka kemudian ada sekelompok Banu Israel yang sedang ngobrol di antara mereka. Mereka ngomong tentang Jurej nih. Di kampung kita ada orang yang ahli ibadah namanya Jurej, macam-macam. Bagaimana semangat dia, tekunnya dia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika itu dia obrolan ini mungkin obrolan orang-orang kadang-kala di tempat-tempat, di warung atau apalah. Di sana ada pelacur yang disebut cantik sekali. Na'udzubillah jamaah. Seharusnya orang cantik ini jadi istri yang soleha, malah jadi pelacur. Tahu-tahu di situ ada pelacur cantik, orang ini lagi ngomong ibadahnya Jurej, maka dia menawarkan diri. Dia mengatakan in syi'tum la aftinanna. Kalau kalian mau, aku akan fitnah dia supaya dia berzina dengan aku. Mau nggak kalian? Oh ya sudah. Kalau benar engkau bisa, nanti kita kasih hadiah atau apalah. Berangkatlah ini ke tempatnya Jurej dengan parfumnya, dengan keindahannya. Pelacur gimana lah jemaah? Antum pernah melihat pelacur? Pernah lihat pelacur nggak? Alhamdulillah nggak ngelihat antum. Nih Jurej nggak pernah ngelihat pelacur. Tapi karena doa ibunya, dia jadi ngelihat pelacur akhirnya. Allah kabulkan doanya. Datang dengan segala penampilan yang kalau antum bisa keleper-keleper antum ya. Ini Jurej sama sekali tidak menoleh, nggak noleh sama perempuan ini. Artinya dia nggak ngelihat, nggak ditoleh ini perempuan. Akhirnya karena nggak berhasil, dia melihat ada seorang penggembala. Ya udahlah, dia berzina sama penggembala itu. Penggembala ini biasanya datang ke tempat ibadahnya Jurej, ke Sauma'ah ini. Istirahat di sana, dia berzina. Na'udzubillah min dzalik, dia berzina di dekat tempat ibadah. Kejadian di Indonesia juga kadang-kala ada masjid kosong, ada perempuan sama cewek masuk ke masjid, pacaran di dalam masjid. Na'udzubillah min dzalik. Akhirnya setelah dia dizinain sama penggembala ini, hamil dia. Ketika hamil, lahir, dikatakan nih hasilnya Jurej. Hasilnya Jurej. Dia ingin mengatakan kepada orang-orang itu, kalau aku berhasil menggodain Jurej. Jamaah, kalau melihat wanita yang bukan pelacur itu biasa. Tapi kalau pelacur, dia akan semakin menggodain antum dan dia siap untuk dizinain sama antum. Dia mau sama antum sebenarnya. Maka Jurej nggak noleh sama sekali. Tapi perempuan ini ngaku ini hasil anaknya Jurej. Lalu orang-orang itu kampung datang bersama masa mereka. Jurej diturunkan dari tempat ibadahnya, dihancurin tuh Sauma'ah. Tempat ibadah dia rata sama tanah. Setelah rata sama tanah, selesai enggak, Jurejnya dipukulin. Ternyata engkau pura-pura ahli ibadah. Penampilannya doang yang kayak ustadz mungkin. Dipukulin Jurej ini. Jurej bingung. Ini orang apaan ini? Masya'nukum, kalian ngapain kalian melakukan tindakan ini kepada aku? Kata mereka, zanaita, engkau telah berzina dengan pelacur itu, kata dia. Dan dia sudah melahirkan anak dari engkau. Kata Jurej, aina sabi, mana anaknya? Anaknya mana? Mana bayinya? Faja'u bih, dibawa nih bayi, ini hasil engkau nih. Kata Jurej, dilihat ternyata betul ada anaknya jamaah.
Tapi anak siapa nggak tahu Jurayj ini. Dia mau bilang anak siapa juga nggak bisa jawab. Dia mau berkata dia nggak berzina, tapi ada bukti perempuan itu mengaku dan hasilnya ada. Kalau di kepolisian itu apa? Ada 2 alat bukti, iya 2 alat bukti. Saksi sama anak nih sekarang nih. Kata Jurayj, da'uni usalli. Biarkan aku sholat dulu. Subhanallah. Bagaimana hamba Allah tetap wasta'inu bisabri wassalat. Ketika antum punya masalah, antum difitnah, antum datang sama Allah, sholat. Jurayj tidak mengaku aku orang yang soleh, enggak, dia sholat minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Setelah saya sholat, dia kembali minta bayinya, mana bayinya? Dibawa bayinya, kemudian perutnya disentuh sama, ditusuk sama jarinya, ditekan gitu cuma perutnya. Lalu ditanya, ya gulam, man abuka, wahai bocah, siapa bapakmu? Bayi ini mengatakan, fulan ar-ra'i. Fulan tuh penggembala itu. Orang-orang melihat bayi bisa bicara sama, langsung nyiumi Jurayj mereka jamaah. Diusap-usap Jurayj ini, kita bangunkan tempat ibadahmu dari emas. Enggak, kata Jurayj, kembalikan seperti semula. Dalam riwayat lain, Jurayj ini dibawa ke raja. Dia dibawa setelah dihancurin, dipukulin, dibawa ke rajanya. Ya biasa, antum melihat masyarakat itu kalau ada kejadian pencuri umpamanya dipukulin dulu, setelah habis babak belur dibawa ke polisi. Nah ini Jurayj sama kisahnya. Dibawa dia ke rajanya. Ketika Jurayj lewat, di situ ada pelacur-pelacur banyak yang sedang nontonin Jurayj. Jurayj ngelihat pelacur itu, ketawa Jurayj. Oh ini doa ibuku, kata dia. Kan doanya bagaimana Jurayj melihat pelacur-pelacur ini. Setelah selesai cerita tadi bagaimana dia sholat kemudian menekan perutnya, sing raja tanya, kata dia, aku mau tanya, kenapa engkau tadi senyum ketika melihat pelacur-pelacur itu? Iya, aku ingat dengan doa ibuku.